Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat, Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Flow Ilmu Agar Kau Bisa Makrifat. Makrifat adalah agama. Agama adalah makrifat. Diwolak-walik yaitu ya. Kalau belum makrifat, belum beragama. Awalnya makrifat, akhirnya makrifat. Awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Kali ini guys, saya terangkan dengan gambar. Nah, ntar ya, diperjelas nanti Pak ya. Karena kita ngadepi orang bodoh-bodoh, tolol-tolol ya. Yang sumbu pendek, gampang meleduk. Makanya kami terangkan ya. Jelas Pak? Jelas. Nah, coba ada yang megangin itu enak Jeng ya. Satu aja gitu. Nah, Pak Joko, sini Pak Joko. Sini Pak Joko. Nah, biar yang satu sini aja Pak. Duduk sini Pak Joko. Biar enggak goyang-goyang. Soalnya kalau goyang enggak enak. Ya. Nah, ya. Kelihatan, Pak? Kurang naik? Jelas ya? Nah, awalnya makrifat adalah Allah. Ilmunya kepada manusia terbagi di dua dimensi. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dimensi dunia adalah untuk jasmaniah badan kasar manusianya. Tetapi akhirat untuk ruhaniah badan halus. Dunia mempunyai sifat baru. Karena dari sini ke sini turun dimensi ya. Maka urutannya dari sini turun ke dunia, dari dunia ke akhirat, baru akhirat kembali kepada ma'rifatullah. Betul nggak ya? Nah, di sini dulunya kan nggak ada, diadakan, maka sifatnya baru. Baru itu apa? Hukumnya selalu baru. Karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Akhirat sifatnya qadim. Tidak dipengaruhi oleh hukum ruang dan waktu. Maka nggak ada dulu, sekarang atau akan datang di sini nggak ada ya? Nggak ada wujud ya? Nggak ada ya? Jenis kelamin? Tidak ada. Nggak ada. Tapi kalau di sini dipengaruhi ruang dan waktu, maka semua yang di sini sifatnya terbatas, terdefinisi, tergambar. Karena apa? Dipengaruhi ruang dan waktu. Zaman dulu dan zaman sekarang beda. Dan zaman akan datang beda nggak? Beda. Tetapi di sini karena qadim tidak dipengaruhi ruang dan waktu, maka sifatnya unlimited, undefinisi, undeskripsi atau tidak terbatas, tidak terdefinisi dan tidak tergambar. Ilmu di sini namanya ilmu syariat.
Karena apa? Terbatas. Yang mengolah ilmu syariat adalah akal manusianya. Akal adalah alat pembaca gelombang sadar. Tetapi alat pembaca virtualnya adalah panca indera. Makanya ilmu di sini contohnya ya teori, cerita, pengetahuan, dalil, aturan, itu konsumsi akal semua. Tetapi ilmu di sini, ilmu badan halus ya, rohaniah adalah ilmu hakikat. Sudah nggak ada teori, sudah nggak ada cerita, nggak ada pengetahuan, debat, literasi kitab nggak ada, wujudnya nggak ada, apa nggak ada. Maka kau harus praktek empiris. Makanya disebut Allah harus hakul yakin. Kau harus alami, buktikan. Karena apa? Di sini tadi ilmu teori cerita dan pengetahuan ini harus sifatnya ilmiah konkret. Sedangkan ini abstrak. Tidak terbatas, tidak terdefinisikan abstrak, betul nggak? Tapi kalau sini terbatas, terdefinisi, tergambar, harus ilmiah konkret. Nah, di luar itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Pendapat. Bisa dipertanggungjawabkan? Keyakinan. Bisa dipertanggungjawabkan? Angan-angan. Khayalan. Tidak bisa. Rumus di dunia harus ilmiah konkret. Paham? Nah, sedangkan rumus akhirat harus abstrak. Karena apa? Jenis kelamin aja nggak ada, wujud nggak ada. Betul nggak? Ruang waktu nggak ada. Nah, maka kata Nabi, al-aslamu ilmion dulu. Wa amaliyun. Ilmiah karena apa? Kau di dunia dengan badan jasmaniahmu, akalmu. Kemudian kau lanjut, wa amaliyun. Praktek. Yang praktek rohanimu apa? Akalmu. Rohaniyah. Maka al-aslamu ilmion wa amaliyun. Akhirnya apa? Ma'rifatiyun. Paham? Tadi gimana? Dari makrifat turun ke dunia ya. Kemudian dunia ke akhirat. Kembali ke ma'rifatullah, betul gak? Lah sekarang ya, dari ini ke sini toh. Kemudian ke sini toh. Kemudian ke sini toh. Tepuk tangan. Jelas? Maka mana ilmu syariat, mana ilmu hakikat kau harus tahu. Tetapi ilmu hakikat yang diomong di dunia namanya adalah tarekat. Sedang syariat ini masih belum praktek sama sekali. Karena ini masih berupa teori, cerita, pengetahuan, wacana, hukum, kaidah, norma, aturan. Prakteknya itu udah hakikat. Lah cara prakteknya itu adalah ilmu tarekat. Paham? Maka kalau orang berhakikat tanpa syariatnya, syariat hakikat atau tarekat, pasti akan zindik. Orang bersyariat tanpa hakikat pasti akan fasik. Jadi bukan syariat ini, bukan. Yaitu syariatnya hakikat. Sebelum kau masuk akhirat, kau harus belajar dulu cara masuk akhirat saat kau di dunia. Sebelum kau praktek hakikat, kau harus belajar dulu syariatnya hakikat, yaitu ilmu tarekat. Maka tarekat wajib nggak? Wajib. Kalau jika kau tidak belajar tarekat, kau akan pasti sesat di hakikatmu atau pasti zindik, betul nggak? Dari sini kau akan ke dunia jasmaniah, betul nggak? Kemudian kau mencari akhirat, betul nggak? Kemudian kau kembali ma'rifat, sama nggak? Dari sini kau ke sini, betul nggak? Ilmion konkret, kemudian wa amalion praktek. Karena ini sudah empiris abstrak ya, harus empiris. Karena yang kau hadapi adalah gelombang dengan gelombang. Hanya bisa kau alami tok, nggak bisa kau bahas, nggak bisa kau ceritakan, nggak bisa apa-apa. Kalau ada hakikat akhirat diceritakan,
itu bukan ilmu hakikat lagi, paham ya? Tapi itu sudah masuk ilmu tarekat. Akhirat yang diceritakan itu adalah ilmu tarekat, paham? Tapi kalau hakikat kau alami, akhirat kau alami adalah hakikat. Ingat ya, akhirat kau ceritakan ilmu apa itu? Tarekat. Tetapi akhirat kau alami adalah ilmu hakikat. Buah keduanya itulah muncullah makrifat. Paham toh? Dari sini ke sini ke sini ke sini. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Ilmiun wa amaliyun. Kemudian makrifatullah sudah. Saya tanya sekarang. Kira-kira ada nggak makrifat tanpa lewat hakikat? Tidak. Ada nggak hakikat tanpa lewat syariat? Tidak bisa. Tetapi yang keliru adalah orang berhenti di syariat, mandek jegrek. Itulah kelirunya. Saya udah Pak Joko? Saya akan tunjukkan ya, biar jelas ya, biar orang bodoh-bodoh di luar itu paham ya. Karena kita ngajarin orang lolok-lolok, plongo-plongo, lolak-lolok, goblok ya. Jelas Pak? Jelas. Biar orang bisa ini lihat. Saya hitung sampai 10 ya. Biar orang bisa belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, posisimu sekarang di mana? Di dunia. Nah, bagi orang yang tidak ketemu ilmu hakikat, akhirat itu nanti. Sampai kapanpun nanti. Tapi bukankah Nabi sampaikan udkhulu fisilmi kafah. Harusnya kau praktekkan akhirat saat sekarang. Saat kau masih hidup di dunia jasmanimu. Tapi rohmu bisa tembus akhirat. Kan ada di 2 dimensi sebetulnya kau. Kelirunya orang tidak tahu jalan, pintu, dan syarat rukun caranya untuk bisa masuk akhirat. Maka akhirnya apa? Agama menjadi karangan bebas interpretasi. Cerita, ayo kita sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Kita lazimkan sholat berjamaah. Datangi masjid-masjid. Saya ditanya, bagaimana cara sholat bisa mi'raj sampai Tuhanmu? Gak ero. Kayak apa? Kau sholat di dunia pasti dengan akalmu dan jasmania, betul gak? Di dunia sifatnya baharu. Baharu bisa sampai kodim. Apalagi maha kodim. Sholat yang seperti itu, sholat sia-sia. Dan pasti masuk neraka. Neraka orang Belanda. Apa itu? Well. Alright? Red. Understand? Stand. Cocok? Cok. Gampang sekali kita nih belajar bahasa Inggris ya. Kalau cocok, cok. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau cok bahasa Indonesianya. Ayo, cocok. Cok. Ya, kita ambil S itu aja ya jadi bahasa Inggris ya. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau ada orang cerita agama tapi tidak bisa menerangkan caranya praktek, dia pelaku bukan? Bukan. Maka jika dia tidak pelaku empiris, dia ahli hakikat apa ahli syariat? Dia cuman ahli syariat. Tidak tahu hakikat apalagi makrifat, betul enggak? Nah, sekarang saya tanya, apakah banyak ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib cerita agama bagus enggak? Bagus. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan caranya praktek. Berarti dia di sini apa di sini? Di syariat. Tetapi karena dia
tidak ditunjang dengan ilmu, syariatnya cuma cerita, bukan syariat ilmiah konkret. Standarnya syariat itu adalah ilmiah. Betul nggak? Karena hukum dunia terbatas, terdefinisi, dan tergambar. Harus konkret nggak ini? Konkret, kenyataan. Dan banyak ulama, kiai, ustadz bersyariat tapi tidak konkret. Maka hanya keyakinan, pendapat, interpretasi menjadi dogma. Ditanya ilmiahnya, ngamuk. Saya pernah di sidang MUI Gresik. Tapi sebut saja. Waktu di sidang, karena apa? Saya bilang, mereka nanya kepada saya dengan kalimat saya, makrifat Hindu lebih tinggi daripada syariat Islam. Mereka bingung rupanya. Makanya saya disidang. Nah, karena ada fitnah juga dari LDII. LDII Gresik, kalian yang melaporkan saya, dan saya baru tahu kalau saya ini masuk koran. Ternyata yang laporkan LDII Gresik. Saya sebut namamu ya. Oke? Nah, waktu disidang oleh banyak orang-orang berkupluk ya. Apa itu namanya? Apa? Peci. Kayak orang-orang di Arab-Arab itu. Kopiah ya. Itu orang-orang Islam ya. Apa? Kiai atau ulama. Nah, di depan ulama dan kiai, saya minta tolong siapkan papan tulis sama spidol. Saya akan terangkan agama secara ilmiah. Termasuk juga apa itu Rasulullah secara ilmiah. Mereka kaget. Loh, agama kok diilmiahkan? Loh, aku juga kaget. Loh, lah kok agama kok gak ilmiah? Coba. Dialog itu ya. Mungkin orang yang bersangkutan nonton juga mungkin ya. Ya, karena saya tahu betul ya ada yang naik seperti itu. Loh, agama kok diilmiahkan? Loh, agama kok gak ilmiah? Kau di dunia apa di alam mimpi? Di dunia. Maka hukum dunia, tadi kan, dunia itu kenyataan nggak? Kenyataan. Kalau kenyataan bukan abstrak ya? Bukan. Terlihat nggak? Terlihat. Cium? Raba dengan dan rasakan, itu nggak? Itu hukum panca indera. Kenapa? Ketika saya mau menerangkan secara ilmiah, kau kok kaget? Padahal hukum dunia karena real ya, nyata dan terbaca panca indera, maka hukumnya harus ilmiah, betul nggak? Karena konkret. Kecuali angan-anganmu, khayalanmu, mimpimu, cerita dombosmu, itu bebas, kau mengarang bebas, betul. Boleh. Kau ngaku jadi Imam Mahdi ya sakarepmu itu. Agamamu agama yang paling benar sakarepmu, cuma cerita. Tapi bagaimana kau bisa menerangkan nalarnya secara ilmiah? Itu yang ditunggu. Nah, orang cerita agama nggak tahu cara praktek, nggak tahu ilmiah, sesat nggak kayak ini? Sesat. Menyesatkan nggak ini? Menyesatkan. Dan banyak nggak ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib sekarang itu? Banyak. Betul? Ulama dunia, standar ulama dunia, omongannya harusnya apa? Berdasarkan real, kenyataan, betul nggak? Dan wajib konkret. Yang konkret pasti ilmiah dong. Masa ketika di persidangan, kau sebagai saksi, apakah melihat dengan mata kepalamu sendiri dan dalam keadaan sadar? Tidak, Pak. Saya hanya mengangan-angan. Maka dikeluarkan nggak dari persidangan? Dikeluarkan. Mulai bersyahadat. Bunyinya bersaksi. Maka bersaksi ya harus kau lihat, betul nggak? Kan logis kenyataan di dunia. Kecuali kau bersaksi di alam mimpi ya sakarepmu. Betul nggak? Kau kan bersaksi di dunia. Maka harus memakai undang-undang dunia. Kan tahu ilmunya nahwu sorof itu. Namanya bersaksi nama jenis fi'il apa? Fi'il mudhoreh gitu. Kalimat kerja atau present tense. Ayo, present tense. Alright? Red.
Understand? Cocok? Ya, sekarang udah paham bahasa Inggris ya. Paham? Paham. Pokoknya tinggal dikasih S aja ya. Gampang nggak bahasa Inggris? Gampang. Sepang. Ya. Sekarang saya tanya, di masjid, di musola, di surau, di pesantren, di langgar, di kampung-kampung, di pengajian-pengajian, orang cerita Tuhan, cerita akhirat. Saya tanya, cerita sholat, saya tanya, apakah ada yang menerangkan caranya praktek mi'raj terhubung akan Allah? Saya tanya. Tidak ada. Berarti mereka jelas bukan pelaku hakul yakin. Jelas? Padahal Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad ya. Ilmu yang sampai Allah adalah ilmu ini hakul yakin. Bukan ilmu yakin cerita atau ainul yakin yang kau masih melihat. Nah, pertanyaannya, apakah mereka cerita Isra Mi'raj tentang akhirat, tentang surga, neraka dengan ilmiah? Ternyata tidak. Berarti mereka pun tidak di standar ilmu ini. Di bawah ilmiah. Berarti mereka cuma cerita omong kosong. Khayalan. Dogma. Banyak nggak ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib seperti ini? Banyak. Saya sebut nama-namanya, masa nggak pernah nongol? Saya jalan yang paling dasar, yaitu rukun syarat syahadat. Yaitu rukun syarat Islam yang lapis pertama, paling dasar. Saya sebut namanya Buya Arazi. Tepuk tangan. Buya Yahya. Tepuk tangan. Habib Lutfi. Tepuk tangan. Abdul Somad. Tepuk tangan. Adi Hidayat. Tepuk tangan. Agim, tepuk tangan. Mukhlason, tepuk tangan. Saiful Karim, tepuk tangan. Firnanda, tepuk tangan. Jawas, tepuk tangan. Habib Rizik, tepuk tangan. Ya, saya tidak menuduh mereka bodoh ya. Tapi tolong dong nongol dan sebut-sebut. Terangkan bagaimana caramu praktek syahadat di dunia. Dunia sifatnya apa? Baharu. Maka yang baharu pasti terbatas, enggak? Maka yang terbatas dipengaruhi hukum ruang dan waktu. Namanya terbatas ya sekarang ya terbatas dengan waktumu, duniamu aja. Waktu dunia orang lain dahulu beda dengan sekarang. Maka sekarang saya tanyakan tadi ya syahadat. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena bunyinya adalah Allah dan Rasulnya. Sekarang saya tanya, yang mana Allah yang wujud yang kau saksikan? Yang mana Rasulullah yang wujud yang kau saksikan? Tapi yang di zaman ini, tahun 2024. Karena dunia baru apa Kodim? Baru. Maka terbatas kan? Maka saya tanya, di zamanmu sekarang tahun 2024, harusnya kau bersaksi akan Rasulullah zaman 2024 atau tahun 1500 yang lalu? 2022. Saya tanya, yang mana wujudnya Allah di dunia? Yang mana wujudnya Rasulullah di dunia? Karena Allah sifatnya wujud, betul nggak? Maka wujud bisa disaksikan dong, betul nggak? Tetapi kalau kau nggak tahu yang mana wujudnya Allah dan Rasulullah zaman ini, maka nggak mungkin kau bisa bersaksi. Itu artinya syahadatmu batal. Bagaimana sholatmu? Apalagi bagaimana keislamanmu?
batal. Bagaimana ceramahmu? Batal. Karena ketemu aja enggak, maka enggak mungkin kenal. Kenal aja enggak mungkin bisa beserta. Nah, kata Nabi, jika tidak beserta Allah pasti beserta Setan. maka kalau kau enggak bisa menerangkan challenge ini, orang lain bisa menuduhmu ulama setan loh ya. Ya, hati-hati ya. Makanya keluarlah ya. Biar umat ini tahu mana syahadat, mana prakteknya yang konkret. Masa bunyinya bersaksi kok cuma ucapan? Salah gak cara hukum dunia? Salah. Bersaksi harus ada disaksikan. Karena apa? Konkret. Dunia harus nyata ya. Karena dunia kenyataan tuh gak? Kecuali angan-angan. Kecuali alam mimpi. Cerita bebas. Ya bebas kalau ngomong apa aja terserah. Pendapat, interpretasi, omong kosong, khayalan, angan-angan. Ya bebas. Tapi ini dunia yang harus bisa diterima secara akal, maka nalar ilmiah ya, dan bisa dibuktikan secara panca indera, maka harus konkret, paham ya? Ilmiah karena diterangkan nalar secara akal ya, konkret karena apa? Terdetek oleh panca inderamu. Lah kalau Allah yang mana nggak terdetek, narisisnya nggak ilmiah, wah sudah ngawur. Betul nggak ini? Gampang nggak ini? Gampang. Sekarang ke depan akan kami breakdown mana batasan ilmu syariat, tarekat, dan makrifat. Supaya apa? Tidak sembarangan orang yang hanya tahu ilmu cerita syariat, bacot perkara agama atau makrifat. Ini parameter rumusnya. Jelas ya? Jelas. Kalau salah silakan komen ya. Tapi yang ilmiah, kalau cuma nyinyir pasti saya blokir. Paham ya? Ini dunia. Maka dunia harus sesuai dengan akal. Betul nggak? Jangan angan-angan. Secara sesuai akal maka pasti ilmiah. Betul nggak? Dan juga harus terdetek oleh panca indera. Berarti harus konkret. Betul? Lah kalau angan-angan sudah nggak bisa terdetek panca indera. Aku ngene kira pengen sugih duwe pesawat loro, duwe kapal. Ya wis gak konkret to, ditakoni ndi wujude kapale? Wong angan-angan kok mau takoni. Ya gak lho. Iki lho aku sik menghayal bebas, ya gak? Ya gak iso diapa-apakno wong namanya angan-angan, itu gak? Kecuali kau membahas kenyataan duniamu, ditakon, aku mau lho ketemu Pak Joko. Lah Pak Joko ngejak aku mangan rawon. Jancuk lah kok rawon kok larang. Sak porsi 30.000, aku nggo dhuwit mok 20.000. Tekor. Akhirnya apa ninggal KTP, Pak? Lho. Jelas ya? Rumus dunia kenyataan, hukum dunia dianalisa. Kalau ada orang cerita tapi tidak ilmiah dan tidak terdetek oleh konkretnya panca indera, berarti cuman penghayal tingkat tinggi. Dia bukan ahli syariat ya. Dia ahli menghayal. Paham? Paham. Nah, Nabi Muhammad sampaikan surga, neraka dan akhirat berupa kias. Karena apa? Prakteknya di akhirat disampaikan di dunia kepada orang yang belum praktek. Maka hanya berupa kias. Betul itu. Karena zaman itu kondisi zamannya belum ilmiah, maka hanya berupa kias. Nah kalau berstem, praktek akhirat disampaikan dunia berupa kias. Tapi kiasnya ilmiah. Kenapa? Zamannya telah support. Ilmu pengetahuan, nalar akal. Nah saya tanya, dalil Quran Qodimku sama Quran Nabi Muhammad sama nggak? Sama. Kenapa kiasnya berbeda? Karena kias versi Nabi Muhammad zaman dahulu. Kiasnya Mesem zaman ini. Betul nggak? Sementara ilmiahnya beda nggak zaman ini sama zaman dulu?
ilmu ilmiahnya. Beda. Sekarang sudah ada ilmu fisika, matematika, kimia, biologi, manajemen, dan sebagainya. Zaman dulu, buru-buru tahu ilmu fisika. Betul nggak? Ada orang, nanti akan ada benda dari besi, logam, bisa melayang seperti burung. Hok, hok, hok. Ini air, gak sampai 1 kilo. Jatuh. Nah sekarang udah ada pesawat, betul nggak? Nah, dulu masih zaman bahula ya. Zaman onta. Nah, yang sangat disayangkan, kau hidup di zaman ini memakai sudut pandang 1.500 tahun yang lalu. Mundur goblok gak itu? Goblok sekali. Syariatnya pakai syariat zaman lalu. Syariat apa sih? Aturan dunia. Contohnya, kau mau ke Jakarta. Nah, zaman dulu syariatnya naik apa kalau pergi-pergi? Naik onta. Kalau kau bersyariat zaman dulu kau pakai zaman ini, harusnya kau pakai onta. Betul? Kau di zaman ini kenapa kau pakai kereta api, pesawat atau bis? Betul? Itu enggak ada zaman Rasulullah, enggak ada itu. Bid'ah itu. Betul enggak? Masya Allah. Enggak ada zaman Nabi Muhammad kayak itu. Itu bid'ah. Itu sesat, menyesatkan. Cuk jancuk. Ya. Kon zaman ini, kenyataanmu sekarang apa zaman dulu? Sekarang. Ya sekarang. Maka gue mau berlaku hukumnya sekarang apa zaman dulu? Sekarang. Ngono loh, gamblang. Kenyataanmu yang sekarang olehmu sendiri. Kau di Indonesia, kenyataanmu sekarang, masa kau memakai hukumnya orang Eropa? Paham nggak? Kau di Indonesia, masa memakai hukumnya orang Arab? Tradisi Arab, budaya Arab, ya Arab pasti kena dong. Sudahlah. Keluar saja dari agamamu yang lalu. Masuklah agama ini. Yang Hindu, keluarlah dari Hindumu yang masa lalu. Masuklah Hindu 2024 bersama Mr. TM. Keluarlah dari Buddha masa lalu. Masuklah Buddha zaman ini 2024. Marilah masuk Buddha bersama Mr. TM. Sudahlah. Gak usah kau bersyariat agama Nasrani zaman dahulu. Ayolah masuk Nasrani sebagai kenyataan tahun 2024. Ayo masuk Nasrani bersama Mr. TM. Kau Islam, sudahlah. Kau zaman 2024 loh kenyataan sekarang. Kenapa kau memakai syariat dan sudut pandang 1.500 tahun yang lalu? Gak nyambung. Masuklah Islam tahun 2024 bersama Mr. TM. Loh ngono lho bro. Sudahlah. Keluarlah dari agamamu. Marilah masuk agamanya Mr. TM. Agama apa itu? Bo? Enak tak? Abang pelengos. Agama apa tuh? Bo? Oh, enak tak? Kau Hindu? Ya. Enak tak? Nes bo kan bebas. Sesuai interpretasi. Jangan Buddha. Oke. Iki kayak aneh ngomongin Tuhan-Tuhan ini Nasrani. Betul? Enak tak? Tapi kok yang ngono ayat-ayat nih. Jangan-jangan kamu juga Islam? Iya. Jangan apa sih agamamu? Bo? Enak ya? Enak ya? Jelas ya? Jawaban yang plural. Yang elastis ya. Yang dinamis ya. Paham ya? Kalau kau melihat agama dengan kacamata dunia syariat, pasti terpengaruh hukum ruang dan waktu. Beda dulu sekarang ya. Maka kau akan terkotak-kotak antara ini Hindu, ini Buddha, ini Konghucu, Nasrani, Islam. Tapi kalau kau belajar di kampus taklim ma'rifat, kau belajar praktek hakikat rohmu, maka agama hanya ada satu. Yang lewat metodologi sambungan wasilah. Tepuk tangan.
Demikian yang bisa kami sampaikan bersama Mr. TM yang brilian, cerdas, dan luar biasa. Dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.